Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk datang ke masjid ini. Kita telah laksanakan salat maghrib secara berjamaah dan kita akan lanjutkan dengan melaksanakan aktivitas yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan aktivitas yang paling baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian bukanlah orang yang paling tinggi jabatannya, paling banyak hartanya, paling berderet titel gelarnya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Maka insyaallah malam hari ini kita akan kembali mempelajari makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk kepada kitab tafsir Al-Quranul Azim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ikhwani wal ahibba, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Baqarah. Di pertemuan yang terakhir kita sudah melalui pembahasan ayat ketiga, dan insyaallah malam hari ini kita akan masuki pembahasan ayat yang ke-6, ayat yang keempat. Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama unzila, dan apa-apa yang diturunkan min qablika, sebelummu, diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Ikhwani al-ahibba, ayat 4 ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas mengenai ciri dari orang yang bertakwa, ya. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk hidup bagi orang yang bertakwa. Jadi tidak semua orang baca Al-Quran bisa menerima hidayah, tidak. Tidak semua orang mempelajari Al-Quran dapat menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, tidak. Apalagi yang nggak baca, apalagi yang nggak belajar. Ya, jadi jangan kemudian logikanya terbalik gitu. Jangan kemudian mengatakan yang yang baca saja tidak dapat hidayah, kalau begitu saya nggak usah baca deh. Yang belajar saja tidak dapat hidayah, kalau begitu saya tidak usah belajar deh. Buat apa capek-capek belajar nggak dapat hidayah? Nah, itu salah itu, ya. Malah kita harus terus belajar, kita harus terus baca, dan pada saat yang sama kita memantaskan diri untuk mendapatkan hidayah. Nah, siapa orang yang bisa mendapatkan hidayah itu? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hudal lil muttaqin, yang mendapatkan hidayah adalah orang bertakwa. Nah, siapa itu orang bertakwa? Dijelaskan di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mereka yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi enggak semua, sebagian saja. Ya. Jadi di ayat yang ketiga Allah sudah sebutkan 3 ciri orang bertakwa. Yang pertama beriman kepada al-ghaib,
yang kedua menegakkan salat, dan yang ketiga adalah berinfak. Maka di ayat keempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang bertakwa berikutnya, ya, di ayat yang keempat tadi ya. Ciri yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka beriman kepada Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Yang keenam, dan terhadap akhirat mereka yakin. Nah, mengenai ayat yang keempat ini, para ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan orang di ayat keempat ini. Pendapat yang pertama, ini adalah pendapat jumhur, ya. Mayoritas para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang di ayat keempat itu, yang dimaksud adalah orang yang orang yang memiliki sifat di ayat yang ketiga. Jadi kelanjutan dari ayat yang ketiga, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat di ayat yang ketiga. Tadi apa di ayat ketiga? Beriman pada yang gaib, kemudian menegakkan salat, berinfak. Maka lanjutannya adalah ini. Ya, lanjutannya adalah ayat yang keempat ini. Ya, baik itu dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab maksudnya adalah orang-orang kafir yang mereka pernah menerima kitab sebelum kita, ya, yaitu orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Nasrani, dan sebagian ulama berpendapat juga termasuk orang-orang Sabi'in. Ya, makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin. Jadi Sabiin juga sebagian ulama berpendapat termasuk ahlul kitab, karena tadi disebut dia dalam satu rangkaian, ya. Ya, orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabiin. Karena ternyata Pak, kalau kita perhatikan ajaran Sabiin itu, ajaran Sabiin juga mereka meyakini Tuhannya itu Allah sama. Mereka meyakini nabi-nabi sebelumnya, ya kan, tapi mereka hanya meyakini sampai sebatas Nabi Yahya bin Zakaria, ya. Dan kemudian mereka memiliki penyimpangan. Mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah bintang-bintang, ya. Nah, kelompok orang-orang Sabiin ini sekarang masih ada sekitar 7.000 orang tinggal di wilayah Irak, ya, yang mereka memiliki kitab suci sendiri. Mereka kemudian punya bahasa sendiri, ya, kemudian punya ritualnya mirip seperti orang-orang Nasrani, ya. Mereka punya pembaptisan, ya, seperti itu. Nah, dahulu ketika Khalid bin Walid masuk ke wilayah Irak menemui orang-orang Sabiin ini, orang-orang Sabiin diperlakukan oleh Khalid bin Walid sebagai ahlul kitab. Jadi tidak diperlakukan sebagai orang kafir yang lain gitu. Tidak diperlakukan sebagai para penyembah berhala, tapi diperlakukan sebagai ahlul kitab. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan ahlul kitab, orang-orang yang pernah mendapatkan kitab suci sebelum umat Islam. Ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ini ditujukan kepada orang-orang ahlul kitab. Jadi yang dimaksud dengan orang bertakwa di ayat ketiga dan ayat yang keempat itu adalah orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani tadi. Ya, itu pendapat kedua. Pendapat ketiga menyatakan bahwa ayat ketiga itu tadi siapa? Beriman kepada al-ghaib, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat. Ini adalah sifat orang bertakwa dari kalangan orang Arab. Sedangkan ayat yang keempat ini adalah sifat orang bertakwa dari kalangan ahlul kitab. Jadi pendapat ketiga menyebutkan, ya, ayat ketiga untuk orang Arab, sedangkan ayat keempat untuk ahlul kitab. Nah, dari tiga pendapat ini mana pendapat yang paling rajih? Ya, Imam Ibnu Katsir merajihkan, menguatkan pendapat yang pertama. Ya, jadi kata beliau, ya, ayat keempat ini merupakan rangkaian dari ayat ketiga, sehingga orang bertakwa harus memiliki seluruh sifat
yang disebutkan di ayat ketiga maupun ayat keempat. Ya, dan ayat ketiga dan ayat keempat ini bagi seluruh manusia, orang Arab maupun non-Arab, ahlul kitab maupun non-ahlul kitab. Jadi kalau seseorang ingin menjadi orang bertakwa, ingin mendapatkan hidayah, maka dia harus memenuhi ciri yang disebutkan di ayat ketiga dan di ayat keempat. Dan kemudian Imam Ibnu Katsir juga menukil ucapan dari Al-Imam Mujahid bin Jubair. Mujahid bin Jubair ini adalah seorang tabi'in. Ya, tabi'in itu siapa, Pak? Muridnya sahabat. Ya. Imam Mujahid ini adalah seorang tabi'in yang sangat mendalam mempelajari Al-Quran, karena beliau belajar langsung kepada Abdullah, kepada siapa? Masya Allah. Masya Allah. Siapa itu? Ya, sahabat yang paling bukan. Masya Allah. Ya, kepada seorang sahabat ya yang paling fasih terhadap Al-Quran ya. Ada seorang sahabat ya. Nah, ini beliau muridnya seorang sahabat itu. Ya. Nah, Imam Mujahid ini pernah berkata, arba'u ayatin min awali suratil Baqarah fi na'til mu'minin. 4 ayat pertama, 4 ayat yang ada di pertama surat Al-Baqarah, maksudnya 4 ayat di sini maksudnya adalah ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, itu menjelaskan mengenai sifat orang beriman. Ya. Wa ayatani fi na'til kafirin. Imam Mujahid ini muridnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, karena Abdullah bin Abbas ini adalah keponakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sahabat Nabi yang pernah didoakan oleh Nabi untuk memahami Al-Qur'an. Wa alimhu ta'wil. Ya Allah ajarkan kepada dia ta'wil ya, pemahaman tafsir Al-Qur'an. Nah, ini Imam Mujahid ini muridnya dari Abdullah bin Abbas, murid langsung. Nah, kata Imam Mujahid, 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah menjelaskan mengenai sifat orang beriman, dan 2 ayat berikutnya ini menjelaskan mengenai orang-orang kafir, ayat ke-6 dan ayat yang ke-7 ya. Wa 13 fil munafiqin, sedangkan 13 ayat berikutnya ya, 13 ayat berikutnya menjelaskan mengenai orang munafik ya. Jadi dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-20, 4 ayat menjelaskan orang beriman, 2 ayat menjelaskan mengenai orang kafir, 13 ayat menjelaskan mengenai orang munafik. Ini berarti apa, Pak? Ini berarti jauh lebih berbahaya orang munafik daripada orang-orang kafir. Orang kafir hanya dijelaskan sifatnya 2 ayat, sedangkan orang munafik dijelaskan sifatnya 13 ayat. Fahadhil ayatul arba', maka 4 ayat yang pertama ini amatun fi kulli mu'minin, berlaku umum bagi setiap orang beriman. Ittasafa bihi min arabiyyin wa ajamin ya, baik itu orang Arab maupun orang ajam, orang non Arab harus memiliki sifat ini. Wa kitabiyyin min insaniyin wa jinnin ya, baik itu orang ahlul kitab maupun bukan ahlul kitab, min insiyin, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Walaysa tasihhu wahidatun min hadhihi sifat bidunil ukhra, dan tidak benar kalau sifat ini hanya ditujukan kepada sebagian manusia dan tidak kepada yang lain. Bal kullu wahidatin mustalzimah lil ukhra wa syartun ma'aha, akan tetapi seluruhnya merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki, yang menjadi syarat bagi mereka. Fala yasihul imanu bil ghaib wa iqamus salah waz zakah ila ma'al iman bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sah keimanan terhadap hal yang gaib, enggak sah juga mendirikan salat, enggak sah menunaikan zakat kecuali bersama dengan keimanan atas apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman pada al-gaib, menegakkan salat, menunaikan zakat, tapi enggak beriman kepada Al-Qur'an, menyatakan bahwa Al-Qur'an ini bukan kitab suci, menyatakan Al-Qur'an ini penuh dengan revisi misalnya, pernah direvisi oleh para sahabat. Tuh ada orang yang begitu, Pak, terlalu kreatif itu. Jadi menyatakan bahwa Al-Quran ini dulu pernah direvisi oleh sahabat. Enggak, para sahabat sudah melakukan tugas dengan amanah
Ya, mereka mengumpulkan Al-Quran, mereka menjaganya, mereka menghafalnya, dan mereka menyampaikan kepada kita. Dan periwayatan Al-Quran ini melalui periwayatan yang mutawatir. Tawatir itu artinya apa, Pak? Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang. Oleh banyak orang. Yang periwayatan mutawatir ini tidak mungkin dusta, tidak mungkin dusta. Ya. Kalau saya menyatakan sesuatu itu di hadapan 1 juta orang dan 1 juta orang itu dengar semua, itu mungkin nggak ada satu orang dari 1 juta itu yang kemudian menyampaikan. Saya menyatakan A gitu, kemudian tiba-tiba ada dari 1 orang dari 1 juta itu menyatakan B. Itu pasti akan dikoreksi kan oleh 999.000 orang yang lain, itu pasti akan dikoreksi. Jadi nggak mungkin berdusta itu, nggak mungkin semuanya bersepakat untuk berdusta, nggak mungkin. Ini diriwayatkan oleh banyak orang, ya, dan dijaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak sah keimanan seseorang kalau dia tidak beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma jaa bihi min qablahu minar rusul. Ya. Dan tidak sah juga apabila dia tidak beriman atas apa yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Wal iqani bil akhirah, tidak sah juga apabila dia tidak yakin terhadap akhirat. Kama anna hadza la yasihu illa dzalik, ya. Tidak sah, ya, kecuali dia mengimani hal-hal tersebut. Wa qad amara Allah Ta'ala al-mu'minina bidzalik, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang beriman atas hal itu. Ya, di antara dalilnya adalah misalnya dalam surat An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, aminu billah. Berimanlah kalian kepada Allah. Ini ayat ini unik, Pak, ya. Saya sudah pernah sampaikan waktu itu. Apa uniknya? Yang dipanggil orang beriman. Perintahnya apa? Disuruh beriman. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Ini ayat yang unik. Ya. Kalau orang nggak paham, ya sering menyatakan, wah ini kok ayatnya kok begini gitu. Orang udah makan disuruh makan, ya. Ya. Maknanya apa? Maknanya ada orang-orang yang beriman tapi keimanannya belum mendalam, makanya disuruh beriman lagi. Maknanya apa? Maknanya ternyata keimanan itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang orang baru beriman di apa namanya? Di permukaan, belum mendalam. Ada yang baru beriman sebatas formalitas. Dia baru menyatakan diri sebagai muslim tapi belum beriman dengan sungguh-sungguh beriman. Karena orang kalau sungguh-sungguh beriman sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal, misalnya, ya, dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Ini ciri orang beriman yang sungguh-sungguh beriman. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Apa semua orang mengaku beriman kalau disebut nama Allah getar hatinya? Enggak, kan? Enggak semua orang sudah mengaku beriman, sudah mengaku muslim, bergetar hatinya ketika disebut Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Ya. Wala takhafu wala tahzanu in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan sedih jika kalian memang orang-orang beriman. Di ayat lain Allah menyebutkan seperti itu. Apakah orang yang mengaku beriman kemudian pasti semua orang beriman itu enggak takut? Enggak, kan? Ada orang beriman tapi takut. Ada orang beriman sedih. Ya, frustrasi, stres. Mengaku beriman tapi ini berarti apa? Imannya belum benar-benar iman yang sejati. Makanya banyak sekali ayat yang serupa dengan ini. Orang beriman disuruh beriman lagi agar makin dalam keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Wa rasulihi, berimanlah kalian kepada rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, beriman kepada Al-Qur'an, kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, berimanlah kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi kita disuruh beriman pada Al-Quran dan juga beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ya, sebelum Al-Quran apa saja kitab suci yang pernah diturunkan? Ada banyak sekali. Yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur, kemudian Suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi
kita beriman bahwa para nabi pernah mendapatkan wahyu sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Akan tapi berbeda dengan wahyu yang turunkan pada Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu Wa Taala menjamin originalitasnya, menjamin keterjagaannya sampai hari kiamat. Sedangkan kitab-kitab suci sebelumnya itu tidak Allah jamin originalitasnya, sehingga di antara umat manusia ada yang kemudian menyelewengkan kitab-kitab suci itu, dirubah-rubah, diganti-ganti, diputar-balikan, dicampur-campur dengan ucapan-ucapan manusia dan seterusnya. Maka ketika kita membaca kitab-kitab suci umat sebelum kita bandingkan dia dengan Al-Quran. Kalau kemudian ada sisi kebenaran yang sama dengan Al-Quran, maka kita nyatakan itu adalah bagian dari wahyu. Tapi kalau kemudian kita temukan ada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, maka kita sebutkan bahwa itu bukan bagian dari wahyu. Misalnya apa? Misalnya dalam kitab suci, ya, dalam Injil misalnya, itu disebutkan itu. Di Injil Korintus itu disebutkan misalnya apa? Kewajiban seorang perempuan untuk menutup aurat, untuk memakai kerudung, untuk menutup rambutnya. Itu ada. Sama dengan Al-Quran, ya kan? Sama dengan perintah dalam Al-Quran, disuruh untuk menutup rambut. Makanya kita lihat itu para biarawati itu, ya, mereka menutup rambutnya, memakai kerudung gitu. Ya. Sama. Nah, berarti ini bagian dari wahyu ini. Ya. Tapi kok nggak dipraktekkan? Ya nggak tahu itu kenapa nggak dipraktekkan. Ya kalau kita tanya kenapa kalian nggak praktekkan? Ya, aneh. Ya. Jadi di Injil itu disebutkan Yesus itu dulu berwudu, dulu sujud, ya, dulu wudu, dulu sujud, kemudian ketika meninggal juga dikafankan. Nah, kok mereka sekarang nggak begitu? Nah, ini kan aneh gitu, aneh kan? Ya. Jadi, nah, yang sesuai dengan Al-Quran itu merupakan kebenaran. Yang bertentangan maka itu merupakan karangan-karangan manusia yang dimasukkan ke dalam kitab suci itu. Misalnya apa? Ada kisah-kisah cabul misalnya mengenai para nabi. Sebutkan misalnya Nabi Daud pernah berzina, atau misalnya Nabi Lut alaihissalam pernah berzina dengan putri-putrinya. Ya, wal ya'dzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ini jelas merupakan kedustaan. Maka kita nggak boleh meyakini ini bagian dari wahyu. Ini pasti kedustaan. Ya. Jadi timbangan kita ketika kita membaca kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, timbangannya adalah Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, kita nyatakan dia kebenaran. Kalau bertentangan, maka itu bukan kebenaran. Timbangannya adalah Al-Quran. Di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab." Jangan kalian berdebat dengan orang-orang ahlul kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Subhanallah, lihat. Ini betapa tinggi akhlak dalam ajaran Islam. Kita dilarang untuk berdebat. Nggak boleh kita berdebat. Padahal kalau kita berdebat dengan ahlul kitab, yang kita berdebat untuk hal yang asasi kan, yang penting terkait dengan akidah. Kita nggak berdebat soal politik, nggak berdebat soal ekonomi, nggak berdebat soal remeh-temeh, soal pertandingan bola macam-macam, enggak kan? Kita berdebat tentang sesuatu yang penting, yang asasi, yaitu tentang akidah. Tapi dilarang, nggak boleh. Jangan kita berdebat dengan ahlul kitab. Kalaupun akhirnya harus berdebat, illa billati hiya ahsan, maka berdebatlah dengan cara yang terbaik. Ya. Dengan kata-kata yang santun, dengan argumentasi yang kuat. Ya, nggak boleh dengan menghina-hina, nggak boleh. Makanya kita nggak boleh itu, kita menghina-hina Tuhan-Tuhan mereka, nggak boleh. Mereka menghina kita, silahkanlah, itu memang akhlaknya seperti itu mungkin. Ya, kalau kita dilarang, nggak boleh kita. Ya, illal ladzina zalamu minhum, kecuali memang orang yang zalim di tengah-tengah mereka, ini bolehlah kita balas. Tapi sebatas sesuai dengan kadar kezaliman yang mereka lakukan. Jadi nggak boleh juga berlebihan. Wa qulu amanna, dan katakanlah kami beriman billadzi unzila ilaina, kami beriman atas apa yang diturunkan kepada kami. Kami beriman terhadap Al-Qur'an. Wa unzila ilaikum, kami juga beriman atas apa yang diturunkan kepada kalian. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan kami dan Tuhan kalian itu satu sebetulnya. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum." Wahai orang-orang yang pernah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan, yang musaddiqa, membenarkan kitab yang ada pada kalian. Ya, membenarkan itu arti tadi tuh, dijadikan sebagai timbangan kebenaran. Ya.
Dan banyak lagi ayat yang lain yang serupa ya. Kita juga disuruh untuk beriman tadi ya, baik kepada Al-Quran maupun kepada kitab-kitab suci sebelumnya. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan dari Tuhannya. Wal mu'minun, demikian juga orang beriman. Kullun amana billah, seluruhnya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih, kami tidak beda-bedakan antara satu pun dari rasul-rasulnya. Kita hormati semua, kita muliakan semua, kita agungkan mereka semua. Kita nyatakan bahwa mereka semua telah menunaikan amanah, menunaikan amanah risalah, menunaikan amanah kenabian. Tidak ada di antara mereka yang pernah berkhianat, tidak ada di antara mereka yang pernah berdusta, tidak ada di antara mereka yang pernah meninggalkan medan jihad, medan dakwah ketika mereka mendakwah, ketika mereka berdakwah kepada kaumnya. Ya, mereka sudah tunaikan tugas dari Tuhannya dengan sempurna. Nah, itu kita meyakini hal seperti itu. Ya. Oleh karena itu, kalau ada ahlul kitab ya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka subhanallah mereka akan mendapatkan pahala 2 kali. Mereka akan mendapatkan pahala 2 kali. Maka ini menjadi motivasi nih bagi kita untuk mendakwahi mereka. Ya, karena apa? Kita sayang sama mereka. Kita pengen mereka mendapatkan pahala 2 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun yu'tauna ajrahum marratain." Ada 3 kelompok manusia yang Allah berikan kepada mereka pahala 2 kali. Yang pertama, ar-rajulu takunu lahul amah. Seorang lelaki yang memiliki budak perempuan, fayu'allimuha, lalu budak perempuan itu dididik, fayuhsinu ta'limiha, dididik dengan pendidikan yang terbaik, wa yu'addibuha, dan diajarkan adab, diajarkan sopan santun, fayuhsinu adabaha, maka diberikan adab dengan adab yang terbaik, thumma yu'tiquha, sesudah dididik, diberikan adab, lalu dibebaskan, fayatazawwajuha, lalu dinikahi, falahu ajran, maka bagi lelaki ini 2 pahala. Subhanallah. Zaman dulu memang ada perbudakan. Kita nggak bisa nafikan bahwa perbudakan itu pada masa lalu sudah merupakan bagian dari sistem sosial, sistem ekonomi pada masa itu. Ya, ini sudah sering saya jelaskan ya pada orang-orang yang sering bertanya mengenai mengenai perbudakan dalam kacamata Islam. Islam memandang perbudakan itu sebagai sesuatu yang tercela, yang harus dimusnahkan. Akan tetapi ketika agama Islam datang 15 abad yang lalu, Rasulullah dan para sahabat berhadapan dengan sistem sosial, sistem ekonomi yang mendukung perbudakan. Karena banyak suku-suku bangsa yang lemah, yang tidak memiliki sumber-sumber produksi, yang ketika itu memang sengaja memperbudak dirinya untuk bertahan hidup. Mereka datang kepada suku-suku yang lebih kuat, mereka sengaja, jadikan kami budak kalian supaya kami bisa bertahan hidup. Ya, makanya kalau kemudian perbudakan dihapus secara sekaligus, wah ini bisa kacau, bisa goncang. Maka Islam mengajarkan satu ajaran untuk membebaskan budak, atau sekurang-kurangnya kalau tidak mampu membebaskan budak, memuliakan para budak. Kayak Pak, jangan bayangkan ya sahabat dulu punya budak ya seperti orang-orang kafir dahulu memiliki budak, beda Pak. Sahabat dulu punya budak, mereka muliakan budaknya. Bahkan ada seorang sahabat dulu kesel sama budaknya. Budak itu kan Pak, kalau zaman dulu itu, budak itu kedudukannya jauh lebih rendah daripada hewan. Jauh lebih rendah daripada hewan. Karena dia nanti bisa diwariskan, bisa dijual belikan, itu budak itu. Ya. Nah dulu ada seorang sahabat saking kesel sama budaknya, dipukul budaknya. Ketika dia mau mukul lagi, langsung ditarik cemetinya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata apa? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kau pukul sekali lagi budakmu, maka kau masuk neraka. Dilarang sama Rasulullah. Maka sahabat itu kemudian berkata, bagaimana caranya Rasulullah supaya aku bebas dari dosaku sudah memukul budakku itu? Kafaratnya kata Rasulullah adalah kau bebaskan budakmu itu. Dibebaskan. Subhanallah. Sampai-sampai kemudian kata Rasulullah, jangan panggil budak-budak kalian itu dengan sebutan ya abdi, ya ammati, wahai budak laki-lakiku, wahai budak perempuanku, tapi panggillah dia dengan sebutan wahai saudaraku, wahai saudariku. Luar biasa.
Manggil budak saja dengan panggilan budak nggak boleh, Pak. Ya. Ini budak, Pak. Budak itu lebih tinggi daripada pembantu, Pak. Nah, kita punya pembantu, kita panggil dengan panggilan pembantu, panggilan jongos, jongos. Itu nggak boleh. Nggak berakhlak, nggak diajarkan dalam Islam. Ya, dasar kamu babu itu nggak boleh, Pak. Ya. Budak aja nggak boleh dihinakan, disuruh dipanggilnya wahai saudaraku, wahai saudariku, wahai pamanku, wahai bibiku. Itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, budak itu dahulu dimuliakan sekali, sampai-sampai ya Rasulullah dulu pernah berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, kalau kau memiliki budak, maka berilah kepada budakmu itu makanan seperti makanan yang kau makan, pakaian seperti pakaian yang kau kenakan. Sehingga ketika Abu Dzar punya budak, banyak orang yang belum kenal dengan Abu Dzar menyangka budaknya itu adalah tuannya. Budaknya itu adalah tuannya. Abu Dzar yang dianggap sebagai budak, budaknya dianggap tuannya. Karena pakaiannya sama, dikasih makan juga makanan yang sama. Subhanallah. Lihat itu. Ya, jadi jangan bayangkan perbudakan dalam Islam itu seperti perbudakan di mana? Di Amerika Latin gitu kan. Kita nonton film-film zaman dulu tuh. Di Afrika enggak, beda sekali, jauh sekali. Ya. Nah, apakah tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mendapatkan pahala 2 kali, kelompok pertama adalah seorang laki punya budak perempuan yang dididik dengan pendidikan yang terbaik, ya. Mungkin kalau zaman sekarang disekolahkan atau segala macam sampai kuliah S1, S2, S3 gitu, selesai dia kuliah, dinikahi. Dibebaskan, dinikahi. Masya Allah, lelaki ini mendapatkan pahala 2, pahala mendidik budaknya dengan baik dan pahala membebaskan budaknya. Yang kedua, wa mu'minun ahlil kitab, seorang mukmin ahlil kitab alladzi kana mu'minan, yang sebelumnya dia beriman kepada Nabi sebelumnya, thumma amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu ajran, maka bagi orang seperti ini 2 pahala. Dia sudah beriman pada Nabi Isa, tinggal diterusin aja, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat 2 pahala. Kalau Yahudi dia sudah beriman kepada Nabi Musa, tinggal diterusin aja lagi, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapat 2 pahala. Subhanallah. Ini kita kasih tahu nih pada kawan-kawan kita yang ahlul kitab ya. Ya udah, kamu masuk Islam deh, tinggal nerusin aja. Kamu udah beriman kepada Yesus ya, kepada Nabi Isa, tinggal terusin beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kau akan dapat 2 pahala. Luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, wal abdul ladzi yuaddi haqqallah wa yansahu li sayyidihi. Seorang budak, seorang hamba yang dia menunaikan hak Allah dan juga dia setia kepada tuannya. Ya. Jadi lihat ini, Islam ini memandang majikan suruh berbuat baik kepada budak, budak juga demikian, berbuat baik pula kepada majikannya. Kalau ada seorang budak berbuat baik kepada tuannya dan juga dia menunaikan hak-hak Allah, maka dia dapat pahala 2. Ya, dia dapat pahala 2. Subhanallah. Nah, ini ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika, mereka itulah, ala hudam min rabbihim, yang hidup di atas petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Ya, yang beruntung, yang sukses. Kita sehari, Pak, 5 kali diseru, dipanggil untuk jadi orang sukses. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. 5 kali. Ya. Belum sama komatnya. 10 kali berarti. Ya. Komat ada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah enggak? Hah? Ada kan? Dipanggil lagi, Pak. Disuruh jadi orang sukses. Ya. Karena kita hidup, Allah itu sayang sama kita, Pak. Allah pengen kita ini sukses semua. Makanya dipanggil, suruh jadi orang sukses, diajak untuk jadi orang sukses, dan kemudian diberitahukan cara untuk jadi orang sukses. Ya, maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk hidup, orang yang nggak bingung menghadapi hidup ini. Karena hidup kita ini kan serba pasti, Pak ya. Bingung kita ini menghadapi kehidupan ini. Mana yang benar, mana yang salah, bingung kita. Kalau tanpa hidayah dari Allah. Ya. Jangankan yang rumit-rumit lah, Pak ya. Ini nih soal warna saja, Pak.
Saya sering sampaikan analogi seperti ini. Warna saja Pak, bingung kita ini warna apa Pak? Warna apa Pak? Biru, kata Bapak kan. Coba tanya sama orang buta warna, bisa jadi bukan biru Pak. Ya. Saya terus terang buta warna Pak. Ya, jadi buka kartu nih. Saya buta warna sebagian. Ya makanya dulu waktu kuliah ada mata kuliah fotografi, gak lulus Pak karena buta warna. Ya. Jadi yang benar mata saya mata Bapak, kata Bapak mata Bapak, kata saya mata saya. Ya. Kalau tanya sama ular Pak, ular itu ngelihatnya itu panas. Jadi kalau ngelihat ini nih, tutup gelas dipegang sama saya, ular tuh ngelihatnya warnanya merah. Ketika saya lepas, ular tuh ngelihatnya warna biru karena dia ngelihat panas tubuh. Itu ular. Jadi kata ular nih warnanya merah nih, lagi taruh warnanya biru. Itu kata ular. Kalau kata lalat buah, ini warnanya Mejiku hibiniu, ultraviolet, ya, merah jingga, hijau, biru, kuning, nila, ungu gitu. Ini kata lalat buah. Jadi penglihatan siapa yang paling benar Pak? Penglihatan kita, penglihatan saya, penglihatan ular, penglihatan lalat buah, penglihatan nggak jelas sih. Hidup ini serba relatif, serba nggak jelas. Ya, bingung kayak kita menghadapi hidup ini. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa wajadaka dhalan fahada. Ya, kami dapati engkau itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu dhalan. Dhalan itu bukan tersesat ya, tapi bingung. Menghadapi umat ini, umat manusia ini udah pada ya Allah karim berantakan. Dhalan fahada, lalu diberi petunjuk. Nah, kalau orang beriman itu dapat petunjuk, dia dapat hidayah, dapat huda. Jelas dia hidupnya itu apa yang mau dia cari, jelas. Apa yang mau dia kejar, jelas. Siapa yang harus didekati, dicintai, itu jelas. Siapa yang harus dimusuhi, itu jelas. Kawannya jelas, lawannya jelas. Jelas hidupnya, nggak terombang ambing. Dia punya sistem nilai yang jelas. Ya. Nah, orang yang dapat petunjuk itu siapa itu? Nah, ini cirinya. Kemudian disebutkan pula orang yang dapat sukses itu siapa itu? Ini cirinya juga. Jadi kalau kita ingin hidup dengan teratur, dapat hidayah, kita ingin sukses hidup kita fi dunya wal akhirah, maka milikilah 5 ciri ini yang disebutkan di ayat 3 dan ayat yang keempat. Yaitu apa? Yang pertama, iman kepada yang gaib. Kedua, dirikan salat. Yang ketiga, memberi nafkah dari rizki yang Allah berikan pada mereka. Sebagian saja, nggak semua kan. Yang wajibnya sebagian, 2,5%. Masya Allah, 2,5% itu sedikit sekali Pak. Ya, sedikit sekali. Ya, hanya 2,5%. Ya, ini ada kue dibagi 4, kemudian 1/4-nya dibagi lagi 10 gitu. 1/10 dari 1/4 itu. Nah, sedikit sekali itu. Hanya 2,5% dari sebagian yang dirizkikan mereka infak. Kemudian beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, beriman pula kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelum Rasulullah SAW. Kemudian yakin akan hidup akhirat, dan kemudian mereka menyiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat itu dengan mengerjakan amal salih dan meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah. Lalu kita lakukan 5 hal ini, pasti kita akan sukses hidup kita. Pasti kita akan mendapatkan petunjuk. Ya, tentu ini perlu elaborasi lagi nih, perlu pendalaman lagi. Karena nanti akan ada orang yang bertanya, saya sudah sholat tapi kok saya nggak dapat hidayah juga nih, nggak dapat taufik juga, masih sering galau hidupnya gitu. Berarti yang salah bukan rumusnya, berarti yang salah apa? Sholat kita. Bisa jadi sholat kita masih berantakan. Bisa jadi sholat kita belum khusyuk. Bisa jadi dalam sholat kita masih sering mengingat dunia. Ya, bisa jadi sholat kita belum sempurna rukun dan syaratnya, taharahnya. Ya, bisa jadi ketika kita menunaikan zakat, menunaikan infak, masih ada kecintaan terhadap dunia. Karena kita disuruh berinfak itu Pak, supaya meninggalkan dunia, supaya apa? Menjadikan dunia itu sebagai sesuatu yang hina. Nah, ini sekarang ada orang infak niatnya untuk dapat dunia, ada. Ini kan keliru Pak. Ya, ayo infak biar apa? Biar utangnya lunas. Jadi infak supaya utang lunas. Infak supaya apa? Supaya rezekinya lancar.
Infak itu Pak, kita infak itu supaya menghilangkan penyakit dalam jiwa kita. Apa penyakit paling berbahaya dalam jiwa kita itu? Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Itu penyakit paling berbahaya. Cinta harta harus dibersihkan dengan apa? Dengan infak. Nah, ini ada orang infak malah ingin supaya dapat harta. Ini kan berarti terbalik dia. Wajar aja kalau kemudian infaknya tidak bermakna, tidak mendatangkan hidayah, tidak mendatangkan kesuksesan. Kita lanjutkan terakhir ya. Ini ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hatim dari Abdullah bin Amr, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wa qila lahu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna naqra'u minal Qur'an, sesungguhnya kami sering baca Al-Qur'an. Fanarju, lalu kami berdoa, kami berharap semoga kami mendapatkan surga. Wa naqra'u minal Qur'an, dan kami sering pula baca Al-Qur'an. Fanakadu an nay'asa, lalu hampir-hampir kami ini putus asa. Jadi sahabat itu kalau baca Quran, hatinya itu antara harap dan cemas gitu. Itu sahabat tuh kalau baca Quran, berharap mudah-mudahan saya menjadi bagian orang bertakwa masuk surga, tapi cemas juga, khawatir jangan-jangan keimanan saya tidak diakui, jangan-jangan saya masuk neraka, jangan-jangan dosa-dosa saya belum diampuni oleh Allah. Ya, itu para sahabat tuh kalau baca Quran antara harap dan cemas. Maka apa kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala afala ukhbirukum an ahlil jannah wa ahlin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan tentang penghuni surga dan penghuni neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu saja Rasulullah. Jelaskan pada kami siapa itu penghuni surga, siapa itu penghuni neraka. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai kemudian ayat kelima, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nabi baca 5 ayat dari surat Al-Baqarah. Lantas Nabi berkata apa? Haula'i ahlul jannah, itu semua itu penghuni surga. Jadi kalau kamu mau jadi penghuni surga, kamu amalkan ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Baqarah. Qalu inna narju an nakuna haula. Kata para sahabat, kami berharap semoga kami termasuk dalam kelompok itu. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Nabi membaca ayat 6 dan 7. Haula'i ahlun nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah penghuni neraka. Qalu lasnahum ya Rasulullah, kami bukan bagian dari ayat 6 dan 7 itu, bukan ya Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, ajal, tentu saja kalian bukan bagian dari 6 dan 7. Jadi apa maksudnya di ayat ini? Di hadis ini Nabi SAW jelaskan ciri penghuni surga itu adalah orang-orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan Nabi jelaskan orang-orang penghuni neraka adalah orang-orang yang memiliki ciri ayat 6 dan 7. Lantas sahabat bertanya, kami ini cirinya lebih dekat kemana ya Rasulullah? Ke ayat 5, ke ayat 1 sampai 5 atau ayat 6 dan sampai 7? Kata Nabi, jelas kalian bukanlah orang-orang yang memiliki ciri ayat 6 dan ayat 7. Jadi hadis ini juga menegaskan ya bahwa para sahabat itu memang sudah dijanjikan surga ya, karena mereka memiliki ciri-ciri ahlu surga sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Jika kita ingin menjadi seperti para sahabat, mendapatkan petunjuk hidup, mendapatkan kesuksesan hidup ya, baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemenangan, maka kita amalkanlah ya resep-resep sukses yang ada dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah resep sukses ini yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Dan masih banyak lagi resep-resep sukses yang lain. Insyaallah nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan dapatkan beberapa penjelasan mengenai resep-resep sukses ya yang
disampaikan oleh Allah ya di dalam Al-Quran. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.